Yo, guys, balik lagi sama gue Cemil Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini ya saya akan update seputar Bitcoin, ETH, BNB dan Link atau Chainlink teman-teman ya. Jadi sorry hari ini agak terlalu siang ya saya uploadnya karena memang baru pulang dari rumah sakit teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita bahas untuk Bitcoin. Oke, jadi Bitcoin ini memang lanjutan dari pembahasan sebelumnya ya. Di sini ada falling wedge juga ada, kemudian ada ascending broadening wedge juga ada ya teman-teman ya. Yang ascending broadening wedge itu yang warna kuning ya, dua garis warna kuning ini ya. Kalau misalkan yang falling wedge ini ada resisten yang warna merah ini atau pink ya, dan bawahnya ini support yang saya tandain warna putih garisnya ya. Oke, jadi memang dia walaupun sudah breakdown dari dua pattern ini ya teman-teman, pullback ya, kemudian berhasil istilahnya mantul kembali di atas supportnya dan bertahan. Malah kalau misalkan kita lihat dari resisten yang terbentuk dari pola falling wedge ini ya teman-teman ya, dia sudah breakout ya teman-teman. Kalau breakout ya otomatis OTW ke WFB. Kalau misalkan kita masih berpatokan dengan ABC correction yang sudah beberapa saat selalu, mungkin sampai bosan kalian dengar ABC correction gitu ya teman-teman. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu. Market mengalami rebound terlebih dahulu sebelum mengalami penurunan atau koreksi yang lebih dalam kembali ya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat dari falling wedge-nya udah breakout teman-teman, yang sudah hasil ya melewati MA50-nya atau garis warna orange ini dari time frame 4 jamnya. Namun untuk MA200 atau garis warna hijau ini dia belum berhasil teman-teman ya. Jadi masih struggling di bawah atau mendekati MA200-nya atau sekitaran 47.500-an dolar, sekitar itu. Nah, kalau kita masukkan lagi nih garis atau coret-coretan saya yang warna putih ini ke dalam ascending broadening wedge ini ya teman-teman, yang sebelumnya memang dia ketika mengalami pemantulan harusnya bisa bertahan dulu di sekitaran 46.500-an dolar, struggling dulu di area sini ya teman-teman, untuk bisa melanjutkan kenaikan ke arah WFB atau sekitaran 48.000 dolar sampai arah 50.000 dolar ya WFB. Jadi kisaran itu nih teman-teman. Nah, WFB-nya ya. Nah, ini ya teman-teman ya, sebelum melanjutkan penurunan ke WFC-nya ya. WFC-nya itu targetnya memang 42.000 dolar ke bawah gitu teman-teman targetnya ya. Jadi ini untuk si Bitcoin untuk jangka pendeknya. Jadi support terdekatnya pasti di sekitaran 46.500-an dolar, dan ada juga di sekitar 46 ribuan karena memang di situ ada MA50-nya juga. Kemudian bawahnya lagi ini ada dari yang sebelumnya menjadi resisten dari pola falling wedge ya. Nah, itu kisaran 45.600-an dolar ya. Jadi itu beberapa support dan resisten terdekat dari si Bitcoin ya. Kemudian yang nanyain WFC-nya masih sama teman-teman ya. Untuk arah penurunan pertama itu kisaran 40.000 sampai 42.000 dolar, dan bawahnya lagi itu kisaran 35.000 sampai kisaran 37.500 dolar. Jadi ini adalah dua area dari target penurunan WFC ini sendiri teman-teman ya. Dan di sini di kisaran yang area pertama ini kisaran 40.000 sampai 42.000 dolar itu juga ada support ya teman-teman, support dari ascending broadening wedge yang sebelumnya ya, garis warna putih besar ini ya teman-teman. Oke, jadi yang masih masuk ya, kalau memang dia naik dulu ke kotak B ini atau WFB ini tetap dalam tren penurunan gitu, kecuali ya teman-teman, disclaimer ya, kalau misalkan market setelah ini rebound kenceng ya, bahkan sampai ngelewatin dari pola penurunan ini tuh, bahkan melewati dari ATH yang terakhir ya itu kisaran 52 ribuan dolar teman-teman ya, 52.800 dolaran kisaran itu. Kalau misalkan dia bahkan bisa ngebreak ya dari area tertinggi sebelumnya ya, dimana kita bilang ini adalah wave 5, berarti sudah keluar dari pola penurunan ini ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk si Bitcoin. Tapi memang kita harus tetap berjaga-jaga untuk worst case scenario gitu teman-teman. Nggak ada salahnya ketika sudah masuk area B ini atau WFB ini kita sudah cicil-cicil take profit ya. Jadi kita masih istilahnya masih dikasih satu kali kesempatan lagi gitu teman-teman, sebelum market mengalami dump kembali atau crash ya. Lalu kita lihat untuk Bitcoin dominance-nya ya teman-teman ya. Kita pantau dulu untuk Bitcoin dominance-nya atau dominasi si Bitcoin ya. Dia masih struggling teman-teman ya di sekitaran MA50-nya atau kisaran-kisaran 41 ya. Jadi masih bermain di sini ya, 40,6 sampai 41,5, masih struggling di area sini ya. Masih sideways ya, kisaran situlah teman-teman ya. Oke, terus kita bahas untuk versi rupiahnya teman-teman ya. Jadi masih sama aja kayak yang versi dolarnya. Jadi memang ABC correction di sini adalah area A-nya teman-teman atau wave A-nya di sekitaran sini ya. Ini kisaran sini teman-teman, indikasi menjadi wave A, dia sudah mengalami kenaikan ya. Kita berharap juga dia masuk ke area wave B-nya ini
Ya kisaran berapa bro? Nah di sini teman-teman ya. Nah ya kisaran 685 atau 690 juta lah, 690 jutaan sampai 720 jutaan teman-teman. Ya kisaran-kisaran itu, karena di daerah situ juga ada MA 100, MA 200-an juga nih, garis warna ungu ya dan warna oranye yang lumayan tebal ya teman-teman ya. Jadi itu ada next resistance terdekat. Next lagi di kisaran pasti 720 juta ya resistannya. Jadi memang setelah sudah masuk kotak atau WFB ini ya harus sudah siap-siap sekali, udah hati-hati banget gitu ya teman-teman ya. Karena memang sekali lagi saya ingetin, ini masih masuk dalam pola atau tren pelemahan ya teman-teman ya, tuh cenderung melemah sama seperti yang sebelumnya nih. Nah ini teman-teman ya, kita bisa lihat ya nih pelemahan tuh ya, akhirnya ada crash ya, kemudian ada sideway kecil di sini ya teman-teman ya, sideway dulu ya. Nah di sini baru sideway dulu teman-teman, baru mengalami kenaikan kembali. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Jadi memang dia sudah mengalami pelemahan. Jadi nanti adanya indikasi dia turun dulu nih teman-teman ke WFC ya teman-teman. Kemudian salah. Pakai ini aja teman-teman ya. Nah, jadi setelah dia mengalami pelemahan ya, kemudian koreksikan ke WFC, terus dia sideway dulu di sekitaran sini mungkin ya, maybe kisaran-kisaran ini dia sideway dulu baru mengalami kenaikan kembali. Ya, jadi itu yang bisa mungkin terjadi. Itu ya teman-teman ya. Jadi harus selalu berhati-hati apalagi sudah masuk ke WFB ya. Next lagi kita bahas untuk BNB teman-teman ya. Oke, jadi pergerakan BNB sekarang juga sudah berhasil ya teman-teman, berhasil ngebreak dari EMA 2134 dan EMA 50-nya. Nah, di sini saya besarin lagi. Nah, tuh ya berhasil ngebreak dari tiga indikator ini yang menjadi sebelumnya resisten ya. Yang paling kuat ya EMA 21 karena beberapa kali ke reject nih pergerakan si BNB. Nah, jadi yang nanyain next lagi di kisaran berapa? Next lagi pasti di kisaran ini teman-teman. Nah, di sini MA 100 dan 200-nya itu kisaran 6.400-an sampai 6,5 jutaan. Itu next resistance untuk si BNB terdekat ya, ketika dia mampu mengalami kenaikan. Jadi ya istilahnya resisten terkuat terdekat ya, kisaran berapa ya? Kisaran 6,4 sampai 6,5 juta. Itu udah terdekatnya ya teman-teman ya untuk si BNB. Kemudian untuk support yang terdekat itu ada di sini teman-teman. Sebentar ya, kita pakai ini. Nah, ya ini teman-teman terdekatnya itu sekitar 5,8 jutaan dan bawahnya lagi itu kisaran-kisaran berapa? Kisaran 5.600-an. Ya, jadi ini adalah dua support terdekat dari si BNB dan beberapa tadi resisten yang terkuat itu ya, terkuat dan terdekat itu 6,4 sampai 6,5 juta. Tapi sebelum itu juga ada di sini ya beberapa kali tidak berhasil melewati itu kisaran 6.190-an atau sekitar 6,2 juta. Ya, jadi itu ada beberapa support dan resisten untuk si BNB jangka pendeknya teman-teman ya. Lalu yang nanya support lebih bawahnya lagi itu kisaran berapa ya teman-teman di sini? Ya kisaran 5.400-an. Ya karena memang sebelumnya menjadi resisten dan menjadi support juga ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa kali itu ya untuk bisa kita perhatikan untuk pergerakan si BNB ini. Next kita bahas untuk ETH atau Ethereum teman-teman. Nah ya, jadi Ethereum sendiri ini dia terpentok ya teman-teman, terpentok oleh MA 50-nya atau garis warna hijau ini. Nah, ini teman-teman kita bisa kelihatan jelas sekali ya di sini dia reject dari MA 50-nya ya, dan dia time frame 4 jamnya juga sudah masuk area overbought ya teman-teman ya, dan sudah bersilangan gitu ya, dead cross gitu ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti dia pasti soar ke bawah, juga belum tentu ya, karena memang di sini dia lagi struggling nih. Di sini juga ada dia mepet sekali sama MA 200-nya nih. Nih itu teman-teman ya, MA 200 dan bawahnya lagi ada EMA 21 atau garis warna biru ini atau kisaran 48 jutaan. 48 juta 100 ribuan teman-teman ya. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk si ETH support terdekatnya. Kemudian untuk yang nanyain resistennya ya, next resistance pasti di kisaran sini teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, kisaran 49.900-an. Next lagi ada di MA 100 atau garis warna ungu ini itu kisaran 50.800-an teman-teman ya. Jadi ini adalah dua resisten terdekat dari si Ethereum. Ya, kemudian supportnya juga di MA 21 yaitu kisaran 48.190 ribuan. Kemudian nanyain bawahnya lagi itu kisaran berapa ya? Yang nanyain yang mau lebih bawah lagi itu kisaran 47 juta. Karena memang di sini beberapa kali ini udah sering banget teman-teman ya saya bahas di video saya, ini menjadi tahanan atau resisten ya, menjadi resisten yang kuat untuk si Ethereum. Jadi memang kita bisa melihat ya hopefully menjadi tahanan atau support yang lumayan kuat juga untuk pergerakan si Ethereum. Jadi memang walaupun kemarin sudah beberapa kali nge-breakdown dari 47 juta ini sampai masuk ke 46 jutaan, tapi akhirnya terrebound kembali. Jadi memang masih base kisaran 43 sampai 47 juta itu masih oke menurut saya jangka pendeknya, yaitu untuk Ethereum.
Next kita lihat link atau Chainlink ya teman-teman ya. Nah ya, jadi memang ini pergerakannya lebih bagus ketimbang BNB dan ETH atau Ethereum ya. Dia tadi sampai ke 440 ribuan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk yang nanya ini tahanannya ya. Di sini teman-teman ya. Kisaran ini beberapa kali menjadi support ya teman-teman ya. Kisaran-kisaran ini nih. Itu kisaran 364 ribuan, sekitar itu ya. Maka di sini kita bisa lihat beberapa kali mengalami pemantulan waktu dia pullback. Ya teman-teman ya. Kemudian yang support lebih atas lagi itu kisaran berapa bro? Di kisaran sini teman-teman. Nah, kisaran 384 ribuan, sekitar itu teman-teman ya. Sekitar itu untuk next support dari si link ini sendiri. Jadi memang di sini kita bisa lihat ini ada resisten juga beberapa kali nih. Dekat-dekat sekitaran ya 438, 440 ribuan ya, kisaran-kisaran area-area sini itu menjadi resisten juga untuk si link ini sendiri ya. Jadi memang kita bisa lihat makanya dia terpentok ya teman-teman, atau tereject ya, sekarang lagi koreksi kecil, dan dari time frame 4 jamnya juga stokastiknya sudah masuk area overbought dan dia sudah ini ya teman-teman, dead cross ya. Jadi memang yang nanyain next resistance di berapa lagi untuk si link atau Chainlink sendiri ya. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, next itu sekitar 470 ribu ya, dan tertinggi terakhir itu kisaran 509 sampai 517 ribuan ya. Jadi itu untuk next resistance untuk si link atau Chainlink ini sendiri ya. Kemudian kita bisa lihat untuk support terdekatnya ya, pasti nanya ini tuh rame banget ya, di MA 100 nya atau kisaran 413 ribu, kemudian di MA 200 nya atau sekitaran 400 ribu lah, kisaran itu teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa support dan resistance jangka pendek dari si link ini sendiri ya. Jadi yang nanyain base-nya link itu menurut saya masih oke, karena memang dia masih bisa bertahan ya di area sini nih teman-teman. Nah ya, di area sini dia masih bisa bertahan. Yang menurut saya masih oke ya, masih oke, masih bisa bertahan walaupun sudah ikut turun ya, mengalami penurunan juga seperti Bitcoin. Nah base bawahnya lagi itu kisaran berapa supportnya bro? Nah ini kita bisa tanda di sekitar sini teman-teman. Nah ya, di sini itu kisaran 311 sampai 327 ribuan untuk next support yang lebih bawahnya lagi untuk si link atau Chainlink ini sendiri ya. Jadi itu sekilas untuk link, BNB, ETH dan Bitcoinnya. Semoga video saya bisa bermanfaat buat kalian semua yang nanya-nanyain ya teman-teman ya. Jadi link ini sendiri masih menurut saya bagus lah ya, fundamentalnya bagus, dan udah sering banget ya di tradingan link ini menghasilkan cuan yang oke gitu, karena pergerakannya ini bagus teman-teman ya, pergerakannya kenceng juga ya kan. Kemudian waktu mantulnya atau recovernya, reboundnya juga oke ya, si link ini sendiri atau Chainlink ini ya bisa jadi salah satu koin pertimbangan ya, sekali lagi ya untuk kalian. Jadi itu aja teman-teman, dan mungkin next ya, nanti beberapa hari saya akan infoin untuk beberapa koin rekomendasi untuk kalian ya. Ya yang setuju nanti kalian komen aja. Kalau setuju nanti saya mungkin bikinin video untuk koin rekomendasi ya, rekomendasi koin ya, mungkin sekitar 3 koin atau 5 koin, kisaran-kisaran itulah teman-teman ya, dengan analisanya. Itu aja, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.